Salam damai sejahtera dan salam Imago Dei, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Renungan Mingguan KSCC Medan pada Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Renungan hari ini diinspirasi dari bacaan-bacaan menurut penanggalan liturgi gereja kita. Bacaan pertama dari Kitab Wahyu, bacaan kedua dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya mencoba merenungkan Injil ini, saya langsung teringat pada sebuah nasihat inspiratif dari seseorang kepada saya. Katanya demikian, "Sebagai umat Katolik, mestinya kita memiliki sebuah prinsip yang disebut dengan SMOS. SMOS. Artinya, senang melihat orang senang dan susah melihat orang susah. Bukan sebaliknya ya, senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Bukan demikian. Nah, prinsip ini saya temukan dalam diri Bunda Maria yang kita rayakan pada hari ini. Ketika Maria mengunjungi Elisabet pada Injil, dikatakan bahwa ia membawa sukacita kepada Elisabet. Kita tahu bahwa situasi Elisabet pada saat itu sedang mengalami pergumulan iman, karena pada usia senjanya dia mengandung dan suaminya Zakaria mengalami kebisuan. Namun kehadiran Bunda Maria sungguh-sungguh memberikan sukacita bagi Elisabet. Hal ini nampak dalam bacaan ketika Elisabet mengatakan demikian, "Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Ungkapan ini menunjukkan bahwa sukacita yang dialami Elisabet sungguh sukacita yang sangat mendalam. Kehadiran Bunda Maria juga membawa Elisabet pada kesadaran akan penggenapan firman Tuhan dalam hidupnya. Hal ini
nampak dalam ungkapan Elisabet demikian, "Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Artinya bahwa salam dari Bunda Maria sungguh-sungguh menjadi daya yang memulihkan situasi, menyejukkan hati, dan mampu membawa Elisabet sampai kepada kesadaran akan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Bila kita mencoba menarik pada realitas hidup kita sehari-hari, apakah kita juga sudah membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah kata-kata atau tindakan yang keluar dari diri kita sungguh-sungguh menjadi sukacita dan membawa kehadiran Allah bagi sesama kita? Ataukah masih sebaliknya? Bila jawaban kita mengatakan sudah, mari kita bersyukur dan tetap mengusahakannya dalam kehidupan selanjutnya. Namun jika belum, mari kita tetap berproses dengan meneladan Bunda Maria. Seperti Bunda Maria yang berproses untuk setia pada fiat-Nya yang mengatakan, "Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Nya." Ia berjuang menerima Yesus di dalam rahimnya, memeliharanya, membesarkannya, dan turut serta dalam pewartaan Yesus hingga wafat di salib, dan pada akhirnya ia memangku jasad Yesus. Perjuangan Maria sungguh perjuangan yang sangat dahsyat, namun membawa sukacita bagi banyak orang, dan tentu juga membawa sukacita bagi dirinya sendiri yang akhirnya memperoleh ganjaran, yaitu diangkat ke surga dalam kemuliaan. Dikatakan bahwa Santa Perawan Maria diangkat ke surga, bukan naik ke surga. Artinya bahwa ada kuasa Allah dalam peristiwa tersebut, bukan semata-mata karena kekuatan Bunda Maria. Seperti dikatakan bahwa rahmat Tuhan tidak dapat berkarya tanpa usaha dan keterbukaan hati manusia. Dalam peristiwa ini, kuasa Allah bekerja dalam diri Bunda Maria karena ada keterbukaan hati dan kerendahan hati Bunda Maria untuk menanggapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan berkat kesetiaan dan ketekunannya mewartakan sukacita dalam perjalanan panggilannya, akhirnya Bunda Maria mengalami rahmat yang sungguh luar biasa seperti yang kita rayakan pada hari ini. Artinya bahwa dalam pergulatan hidup sebagai seorang beriman, kita tentu akan selalu mengalami perjuangan karena tantangan-tantangan yang ada. Perjuangan tersebut dilukiskan dalam bacaan pertama pada kitab Wahyu ketika Yohanes menceritakan wahyu tentang perempuan dan naga. Perempuan menjadi gambaran gereja kita yang di satu sisi indah dan menakjubkan, namun di sisi lain juga sedang berjuang melawan kejahatan atas godaan-godaan duniawi yang digambarkan sebagai naga. Kita pun sebagai umat beriman tentu juga mengalami perjuangan dalam menemukan sukacita sejati di dalam diri kita, menghantarkannya kepada sesama kita, mungkin dalam lingkungan keluarga, komunitas, atau mungkin dalam pekerjaan. Kita berusaha untuk membawa sukacita kepada orang lain. Namun, belum tentu sukacita yang kita bawa itu menjadi kabar sukacita bagi mereka. Mungkin saja pelayanan atau usaha kita kurang dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin tantangan itu justru berasal dari diri kita sendiri yang belum bisa memiliki prinsip seperti tadi, senang melihat orang senang. Mungkin kita masih sering mementingkan diri sendiri, kurang rela untuk berbagi dengan sesama kita, dan kita sulit untuk keluar dari zona nyaman kita. Namun dengan teladan Bunda Maria hari ini, kiranya kita diingatkan kembali dan semakin diteguhkan
untuk tetap mewartakan sukacita lewat kata-kata maupun tindakan kita setiap hari. Karena adanya keyakinan akan ganjaran yang disediakan Allah seperti yang telah dianugerahkan kepada Bunda Maria. Sehingga seperti dalam bacaan kedua, kita pun layak untuk turut dalam persekutuan dengan Kristus yang telah disediakan bagi mereka yang setia dan tekun menjadi miliknya. Menjadi miliknya berarti tekun dan setia menghadirkan diri sebagai anak Allah yang mewartakan sukacita dalam kerendahan hati bagi semua orang. Menjadi pewarta kabar sukacita seperti Bunda Maria, pertama-tama mampu melihat dan menyadari bahwa rahmat Tuhan dalam hidup kita adalah tanda sukacita yang diberikan Tuhan bagi kita. Lalu kemudian mampu berbagi sukacita kepada sesama dengan menjadi harapan dalam pergulatan hidup orang lain, menyejukkan hati orang lain, dan membawa sesama kepada kesadaran akan belas kasih Allah dalam hidup mereka. Sehingga bersama Bunda Maria kita boleh bersukacita seperti digambarkan dalam Magnificat ini. Jiwaku muliakan Tuhan, hatiku pun bergemar, Allah juru selamatku, lihat kerendahanku, karena sesungguhnya ku disebut yang bahagia. Terpujilah kuasanya, karya tangannya. Semoga kita tekun dan setia meneladan Bunda Maria dan berharap akan belas kasih Tuhan melalui doa-doa Bunda Maria.